Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Setiayuning Tias, NPM 19160109, kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat. Namun sebelumnya, video ini saya buat sebagai tugas akhir untuk memenuhi nilai di mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra SPD MPD. Berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, ada beberapa aspek yang termuat di dalam RPP tersebut, di mana aspek yang pertama yaitu memuat satuan pendidikan di SD negeri, yang dimana RPP tersebut digunakan di kelas 5 semester 1 dengan tema 4 berbagai pekerjaan dan subtema 3 mengenai pekerjaan orang tuaku, serta muatan mata pelajaran yang terpadu di dalam RPP tersebut yaitu bahasa dan ilmu pengetahuan sosial dengan alokasi waktu 2 kali 30 menit. Untuk aspek yang kedua yaitu kompetensi inti, yang dimana dalam kompetensi inti ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, menanya, melihat, membaca, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumahnya. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Aspek yang ketiga yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ada beberapa kompetensi dasar, yaitu yang pertama, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Yang kedua, menguraikan unsur-unsur cerita dalam bentuk peta konsep. Serta indikator pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulisan yang didukung dengan alasan. Yang kedua, mengkomunikasikan pendapatnya mengenai unsur-unsur cerita pada dongeng secara tulis. Selanjutnya, di dalam mata pelajaran IPS terdapat beberapa kompetensi dasar, yang diantaranya yang pertama, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Yang kedua, menuliskan informasi mengenai jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, adapun indikator pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran IPS, yaitu yang pertama, menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitarnya sampai di lingkungan provinsi. Yang kedua, menyimpulkan jenis pekerjaan yang terlibat di dalam proses pengolahan kayu. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, setelah mendengarkan dongeng kura-kura dan kelinci yang sombong, menguraikan unsur-unsur cerita dalam peta konsep secara rinci. Yang kedua, setelah mendengarkan dongeng kura-kura dan kelinci yang sombong, siswa diharapkan mampu mengkomunikasikan pendapatnya mengenai unsur-unsur cerita pada dongeng secara tertulis dengan rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks mengenai pengrajin kayu, siswa diharapkan mampu menuliskan informasi mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarnya dengan rinci. Yang keempat, setelah mengamati gambar proses pengolahan kayu, siswa diharapkan mampu menyimpulkan jenis pekerjaan yang terlibat di dalam proses pengolahan kayu dengan tepat. Selanjutnya, aspek yang kelima yaitu materi pembelajaran.
ada beberapa materi yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama unsur-unsur cerita pada dongeng, yang kedua jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya aspek yang keenam yaitu metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran yang digunakan yaitu TPACK, yang dimana pendekatan ini merupakan pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta pelatihan dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. Selanjutnya ada model pembelajaran yang digunakan itu model pembelajaran inquiry, yang merupakan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu fenomena alam, makhluk hidup atau benda secara sistematis, kritis, analitis, dan logis. Selanjutnya ada metode pembelajaran yang digunakan. Yang pertama itu ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Serta aspek yang ketujuh yaitu media dan sumber belajar, di mana media dan sumber belajar yang digunakan yang pertama yaitu buku dongeng, video dongeng dari YouTube dan buku guru, serta buku siswa kelas 5 tema 4, serta pembelajaran buku tematik terpadu kurikulum 2013. Serta aspek yang kedelapan yaitu langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran, di mana langkah-langkah tersebut meliputi 3 hal. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, yang ketiga ada kegiatan penutup. Baiklah, di sini saya akan sedikit mempraktikkan bagaimana langkah-langkah pembelajaran tersebut diterapkan di dalam kelas. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan di sini ibu yang akan memimpin jalannya berdoa. Semua siap? Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum berangkat ke sekolah tadi, siapa yang sudah sarapan? Oke, baik, semua sudah sarapan ya. Kalau ibu boleh tahu, tadi anak-anak sarapannya pakai apa ya? Bagus, ada yang pakai telur, ada yang pakai nasi goreng, ada yang pakai nasi uduk. Baik, Salma pakai apa? Pakai sayur bayam. Si Tony pakai hanya minum susu saja, dan si Jakaria hanya minum teh saja. Ada yang makan roti saja ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk semuanya ada baiknya sebelum kita berangkat sekolah kita sarapan terlebih dahulu agar tubuh kita mempunyai energi untuk beraktivitas ya. Baik, selanjutnya sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu akan absen terlebih dahulu ya. Alvina, oh sakit. Anissa hadir. Ariel hadir. Bagus hadir. Bella hadir. Beni hadir ya. Caca hadir ya. Ciko hadir. Fahmi sakit. Farel hadir. Feni sakit Bu, sakit. Vino sakit ya. Lulu hadir nggak? Lulu hadir. Rara hadir. Salu sakit ya. Salma hadir. Lalu Tito juga sakit. Tony hadir. Jakaria juga hadir. Baik anak-anakku sekalian, materi belajar kita pada pagi hari ini yaitu tentang dongeng. Ada yang tahu anak-anak tentang dongeng itu seperti apa?
angkat tangannya, ada yang tahu? Baik. Jadi Ibu akan menjelaskan yang dimaksud dengan dongeng itu sebuah karya sastra lama yang isi ceritanya itu luar biasa serta penuh khayalan atau fiksi yang oleh masyarakat umum diakui sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Selanjutnya di dalam dongeng pun terdapat ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu ceritanya sangat sederhana dan singkat. Lalu yang kedua itu tokoh dalam dongeng biasanya tidak digambarkan secara rinci. Lalu yang ketiga biasanya disampaikan secara lisan dan sebagai pengantar tidur. Anak-anak pasti pernah ya kalau mau tidur didongengin sama orang tuanya. Nah, yang serta yang keempat dan biasanya itu dongeng berisi pesan atau moral yang disebut dengan amanat. Lalu di dalam dongeng juga memiliki struktur, di mana struktur yang pertama itu pendahuluan. Ini ada guna menggambarkan secara ringkas isi dongeng tersebut. Lalu yang kedua yaitu isi atau peristiwa, di mana isinya ini menggambarkan setiap kejadian secara berurutan. Serta yang ketiga yaitu sebagai penutup yang isinya berupa pesan moral atau serta kata penutup. Lalu yang selanjutnya di dalam dongeng juga terdapat unsur-unsur yang dimana unsur tersebut ada yang pertama namanya tema. Tema itu gagasan atau ide yang mendasari sebuah dongeng. Lalu yang kedua itu ada latar. Latar ini sebagai keterangan tentang ruang, waktu, serta suasana pada ketika terjadinya suatu peristiwa dalam suatu karya sastra. Lalu yang ketiga ada alur. Alur ini merupakan urutan peristiwa dalam suatu dongeng yang saling berkaitan berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Lalu yang keempat ada tokoh, di mana tokoh ini sebagai pelaku dalam dongeng yang terjadi bermacam-macam peristiwa di dalam cerita. Selanjutnya yang kelima ada penokohan. Penokohan ini yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh serta watak-wataknya di dalam cerita dongeng, baik itu karakter, sifat, kondisi fisik para tokoh. Seperti itu. Lalu yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang ini cara pengarang menempatkan dirinya pada cerita dongeng dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Serta yang ketujuh itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini dipakai dalam dongeng dengan tujuan guna memberikan efek-efek tertentu sehingga membuat cerita dalam dongeng itu menjadi lebih hidup. Seperti itu. Serta yang terakhir ada yang namanya pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita tersebut dalam pembaca. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan sedikit membacakan dongeng untuk kalian. Dongengnya berjudul Kura-kura dan Kelinci yang Sombong. Di sebuah desa terdapat hutan yang sangat luas, di mana hutan itu dihuni oleh seekor kura-kura, seekor kelinci, serta hewan lainnya yang hidup di sana. Ketika kura-kura sedang bermain di sebuah tempat, datanglah seekor kelinci, di mana kelinci itu memiliki sifat yang sombong, egois, serta suka merendahkan kekurangan yang orang lain miliki. Sedangkan kura-kura memiliki sifat yang baik hati, rendah hati, dan tidak sombong. Suatu ketika kelinci dan kura-kura bertemu serta bermain bersama, kura-kura merasa kesal dengan sifat yang dimiliki oleh kelinci karena ia merendahkan kura-kura yang katanya langkahnya itu kecil. Jadi kura-kura kesal dengan sifat yang dimiliki kelinci, serta seisi hutan itu juga sebal dengan sifat yang dimiliki oleh kelinci. Suatu ketika karena kekesalan si kura-kura menantang kelinci untuk berlomba lari
Eh, dan kelinci pun mengiyakan permintaan si kura-kura untuk lomba lari. Karena pikir si kelinci itu, langkah kura-kura kan kecil, mana bisa dia mengalahkan saya yang langkahnya lebih besar daripada si kura-kura. Tetapi karena rasa percaya diri dan semangat yang dimiliki si kura-kura tetap kekeh dan tetap menantang si kelinci. Akhirnya si monyet pun ditunjuk sebagai juri untuk lomba pertandingan antara kelinci dan kura-kura tersebut. Ketika kelinci dan kura-kura berada di garis start, maka si monyet pun menyerukan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka si kelinci pun bergegas dengan langkahnya yang cepat meninggalkan si kura-kura yang jalannya lambat. Tetapi dengan semangat yang kura-kura miliki, kura-kura tetap menyusul langkah si kelinci tersebut hingga tiba di suatu tempat di mana si kelinci karena langkahnya yang cepat, ia istirahat terlebih dahulu di sebuah pohon yang lebat, sehingga ia istirahat di sana. Tetapi sambil menunggu si kura-kura. Tetapi karena kesombongannya yang dimiliki si kelinci tersebut, akhirnya si kelinci pun tertidur di bawah pohon dengan nyenyaknya. Ketika kura-kura melintas di sana, ia melihat si kelinci sedang tertidur di sana, sehingga dia berpikir bahwa saya bisa mengalahkan kelinci karena kelinci sedang tertidur pulas. Akibat kesombongan si kelinci, si kura-kura pun semakin bersemangat berlari menuju garis finish, hingga kelinci tersadar dari tidurnya. Ia melihat kanan kiri, melihat si kura-kura kok tidak kelihatan. Ternyata si kura-kura sudah mendekati jalur finish, sedangkan si kelinci jauh di belakang si kura-kura. Akhirnya kelinci tertinggal jauh dan kura-kura sampai terlebih dahulu di garis finish. Dan semua penghuni hutan sangat senang dengan kemenangan yang diraih oleh si kura-kura. Sedangkan kelinci yang berada di belakang si kura-kura merasa kesal serta malu hingga ia menunduk dan meninggalkan area pertandingan tersebut. Jadi pesan moral yang dapat diambil dari cerita kura-kura dan kelinci yang sombong yaitu janganlah kita merendahkan apa yang orang lain punya dengan keunggulan yang kita miliki. Baik, sekian dongeng yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian dapat memahami dan mengerti dongeng yang Ibu sampaikan. Dari dongeng yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Jika tidak ada, apakah kalian semua merasa senang dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Tentunya senang ya. Sudah paham semua ya? Kalau begitu, untuk tugas di sekolah mengerjakan latihan soal di buku halaman 140. Dan untuk mengerjakan tugas di rumah ada pada halaman 160. Jadi kesimpulan belajar pada pagi hari ini yaitu dongeng adalah sebuah karya sastra lama yang isi ceritanya luar biasa serta penuh khayalan atau fiksi yang oleh masyarakat umum diakui sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf dan mohon ampun Ibu ucapkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada aspek yang kesembilan, yaitu tentang penilaian. Yang pertama ada teknik penilaian yang meliputi beberapa penilaian. Di antaranya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, serta penilaian keterampilan. Selanjutnya ada yang namanya remedial. Remedial ini diadakan dengan tujuan siswa diberikan latihan tambahan menggunakan cerita yang lebih sederhana. Serta aspek yang terakhir ada pengayaan, di mana siswa dituntut membuat peta pikiran berisi unsur-unsur cerita dari dongeng yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan mengenai RPP yang telah saya buat. Besar harapan saya semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.